Bab 327. Kamu pasti mati. Saudara Limo tertawa, dan kemudian dia mengulurkan tangan untuk menyentuh, di bawah gaun merah Maya Gunawan, kecantikan putih dan lembut itu. Maya Gunawan sangat ketakutan sehingga dia berteriak panik, menghindar lagi dan lagi. Namun, dengan tangan terikat di belakang, dia tidak nyaman untuk bergerak, dan dia tidak bisa menghindari tangan babi asin itu. Berhenti. Jika kamu tidak berhenti, kamu pasti akan mati. Helena Swan menjadi bersemangat dan berteriak dengan marah. Saudara Limo tertegun sejenak, lalu membiarkan Maya Gunawan pergi dan mendatangi Helena Swan. Pengawal wanita, menurutmu siapa yang akan mati? Saudara Limo memandangi dada Helena Swan yang menggembung, dan berkata dengan jahat. Apakah karena aku ingin menidurinya, kamu juga mau? Hehe, jangan khawatir, lihatlah wajah cantikmu, dan dengan sosokmu, kamu seharusnya memiliki kekuatan. Setelah aku mendapatkannya, aku pasti akan menjagamu juga. Bah. Helena Swan mencibirnya dengan jijik dan meludahi wajahnya. Pria itu menyeka wajahnya, dan berkata dengan kejam, kamu brengsek, mati kamu. Dia memukulkan pukulan ke atas dan memukul perut Helena Swan dengan keras, menyebabkan Helena Swan jatuh ke tanah dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya, bahkan air mata pun mengalir. Di bawah pukulan berat ini, saudara Limo menolak untuk menyerah dan menendangnya hingga pingsan. Helena Swan, Helena Swan. Maya Gunawan menangis, air mata mengalir di wajahnya. Hei, saudari Maya, akhirnya tenang sekarang, ayolah, paman tidak akan menyakitimu. Pria pendek menunjukkan senyum sedih lagi, menangkap Maya Gunawan, dan mulai menyentuhnya. Maya Gunawan menangis, sangat sedih, dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, Kenzi berkata dengan dingin. Saudara Limo, sebenarnya, pengawal wanita itu berkata benar barusan. Jika kamu tidak berhenti, kamu pasti akan mati. Saudara Limo tercengang setelah mendengar ini, dan menatapnya dengan heran. Dalam kesannya, orang ini Kenzi adalah kepala kurus yang menyerah lebih cepat daripada kelinci. Dia tidak menyangka bahwa anak ini akan berani mengatakan kata-kata sarkastik seperti itu sekarang. Mungkinkah dia tidak sabar mati? Maya Gunawan juga bingung dan tidak mengerti mengapa pria pengecut seperti Kenzi tiba-tiba berani membela dirinya sendiri. Aku tidak menyangka kamu punya nyali untuk ikut campur dalam urusanku sendiri. Saudara Limo mengeluarkan belati dari belakang pinggangnya, meraih kerah dadanya, dan berkata sambil tersenyum, wah, aku tidak mendengar dengan jelas barusan. Sekali lagi, apakah kakek ini akan mati? Mata Kenzi tenang, oke, kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas. Batas waktumu sudah habis, aku pasti akan membiarkanmu mati. Belati itu menempel di pipi Kenzi. Nah, kalau begitu aku ingin tahu, bagaimana kamu akan membunuhku? Jika kamu tidak menjelaskannya, aku akan menusukmu perlahan. Kenzi berkata dengan cerah, jika aku ingin membunuhmu, sebenarnya sederhana. Aku akan mengambil pisau dari tanganmu, menutup mulutmu, dan memotong tenggorokanmu. Kamu akan mati perlahan dan menyakitkan, tetapi kamu dapat yakin, kamu tidak akan membuat suara, dan bahkan teman-teman di bawah tidak tahu bahwa kamu sudah mati. Setelah mendengar ini, pria itu tertegun sejenak, dan kemudian tertawa, seolah-olah dia melihat orang gila. Bagaimana mungkin sampah dengan tangan terikat di belakang punggungnya mengambil pisau dan membunuhnya? Bukankah ini lelucon paling lucu di dunia? Maya Gunawan juga bingung. Dia tidak tahu di mana Kenzi bisa berani. Dia awalnya pengecut, tapi sekarang, dia penuh dengan omong kosong dan mulai tik peduli nyawanya. Hahaha, tawa itu tiba-tiba berhenti, dan pria itu tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata dengan negatif, wah, karena kamu sangat cakap, kamu bisa mengambil pisauku dan memotong tenggorokanku. Baiklah, aku akan menggunakan pisau ini, pertama, dan biarkan darahmu keluar. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan saudara Limo mengangkat belati, membidik leher Kenzi dan menikamnya dengan keras. Dengan seru, Maya Gunawan menutup bulu matanya dengan ketakutan. Dia tidak berani melihat adegan berdarah itu, dan gemetar ketakutan. Namun, pada saat yang sama, Kenzi tiba-tiba memutuskan talinya, meraih pisau pendek dengan satu tangan, memeluknya dengan punggung tangan, dan menggorok leher saudara Limo. Tali putus, mengambil pisau dan membunuh orang, semua tindakan diselesaikan hanya dalam sekejap. Saudara Limo menendang kakinya secara acak dan matanya terbuka lebar. Dia tidak percaya sampai dia mati bahwa dia benar-benar dibantai oleh Kenzi, dan dia benar-benar menutup mulutnya, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara.
Pada saat ini, Maya Gunawan memperhatikan bahwa gerakannya salah, dia membuka matanya dan langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Kenzi tidak hanya tidak mati, tetapi malah membunuh penculik jahat dalam genangan darah. Bah! Kenzi berdiri dan menendang tubuh saudara Limo. Kemudian dia datang ke Maya Gunawan, menepuk pipinya dan berkata, "Apa kabar, apa kamu baik-baik saja?" Maya Gunawan menatapnya dengan bodoh, seolah-olah dia belum pernah mengenal pria ini, matanya yang indah masih hanya terkejut. "Jangan takut, tidak apa-apa. Selanjutnya, lakukan seperti yang saya katakan, cobalah untuk tidak membuat mereka khawatir, mereka punya senjata." Kenzi tidak membuang waktu, dia memutuskan tali yang mengikat Maya Gunawan dengan satu pisau, dan kemudian membangunkan Helena Swan yang pingsan. Sampai sekarang, Maya Gunawan masih gemetar hebat. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi dia tidak bisa tidak percaya bahwa hanya dalam waktu singkat, Kenzi tampaknya telah berubah dari seorang pengecut menjadi seorang pembunuh. Dia ingin bertanya kepada Kenzi mengapa ini terjadi, tetapi saat ini, dia tidak diizinkan untuk melakukannya lebih lanjut, jadi dia menyeka air mata dan buru-buru berdiri. "Kenapa? Bagaimana dia mati? Kamu membunuhnya?" Setelah Helena Swan dibangunkan oleh Kenzi, dia juga terkejut dan menatap kosong ke mayat di genangan darah. Sejujurnya, bahkan meski dia melihat tubuh bandit ini dengan matanya sendiri, Helena Swan masih tidak percaya bagaimana mungkin seorang pengecut seperti Kenzi membunuh seseorang. Selain itu, memutuskan tali dan membunuh orang dengan pisau, teknik dan taktik semacam ini bahkan tidak bisa dilakukan oleh pengawal wanita seperti dirinya yang sangat terampil, lalu bagaimana bisa Kenzi melakukannya? "Jangan bertanya lagi, kalian berdua cari tempat untuk bersembunyi dulu, cobalah untuk tidak membuat keributan, dan tunggu sampai aku membunuh mereka." Kenzi meminta Maya Gunawan untuk membantu Helena Swan, lalu mengambil belati itu kembali dan memimpin mereka berdua, perlahan menuju ke jendela. Pada saat ini, suara langkah kaki terdengar, seseorang menginjak tangga dan mendorong pintu loteng dengan keras. "Saudara Limo, bukankah kamu tampak keterlaluan?" Saudara tertua berkata, "Jangan sentuh gadis bintang itu untuk saat ini." "Sialan, Saudara Limo." Para bandit akhirnya melihat dengan jelas bahwa saudara Limo telah jatuh dalam genangan darah, dan ketiga domba gemuk itu ingin melarikan diri. Perompak itu terkejut, dan baru saja akan memanggil temannya, Kenzi dengan cepat menembakkan pisau terbang, mengenainya di dada, perompak itu berteriak, seluruh tubuhnya bergetar beberapa kali, dan akhirnya jatuh dengan keras. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Di bawah loteng, gangster seperti menara besi Tesan mendengar gerakan aneh dari loteng, dan segera mengeluarkan pistol pendeknya, wajahnya muram, dan berjalan menaiki tangga. Bab 328. Hanya butuh 1 detik untuk membunuhmu. Tidak, seseorang akan datang lagi. Mendengar suara tangga yang berdebar, Helena Swan bergegas untuk mengunci pintu loteng, tetapi Tesan sudah mendobrak pintu, dan keduanya langsung bentrok. Dengan keras, pistol itu ditembakkan. Selama perkelahian, Helena Swan menjatuhkan pistol di tangan Tesan, tetapi Tesan membanting lututnya, menyebabkan Helena Swan meringis dan jatuh ke tanah kesakitan. Suara tembakan yang tiba-tiba menggetarkan malam. Segera, peluit tajam terdengar, dan 2 bandit yang menjaga gubuk bergegas dari timur dan barat. "Apa yang harus kita lakukan? Kita ketahuan." Tubuh Maya Gunawan gemetar, dan hatinya penuh kepanikan. "Jangan takut, mundur. Kita harus membunuhnya dengan cepat, tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama." Kenzi melindungi Maya Gunawan di belakangnya dan menatap Tesan dengan dingin. Tubuh besar Tesan yang seperti menara besi baru saja membuka pintu loteng. Mendengar ini, Tesan mencibir, "Nak, hanya kamu." Tesan tidak memandang wajah lembut dan licik Kenzi di matanya sama sekali. Dia bahkan mengunci pintu loteng dan ingin menangkap kura-kura ini di dalam guci. "Ayo, paman akan memberimu kesempatan. Mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku dan melarikan diri dari sini." Sambil berbicara, Tesan mencibir dan perlahan mendekati Kenzi. Melihat adegan seperti itu, Helena Swan, yang jatuh ke tanah, sedikit cemas. Dia tahu betul bahwa Kenzi tidak bisa bersaing dengan Tesan, dan begitu didekati oleh Tesan, Kenzi hanya bisa menjadi jalan buntu. Dia telah bertarung dengan Tesan sebelumnya dan tahu betapa kuatnya Tesan. Tubuh baja keras Tesan sangat mendominasi, hampir ke titik kekebalan, dan yang lebih kuat adalah kekuatan Tesan sangat ganas. Sangat disayangkan bahwa di bawah luka berat, Helena Swan tidak lagi bisa bertarung, dia hanya bisa menonton tanpa daya, dan dia sangat cemas di dalam hatinya. "Tidak, jangan bertarung, kamu akan mati." "Kenzi, mari kita menyerah,
kita tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, nada suara Maya Gunawan bergetar, dan dia berkata dengan panik. Dia dan Helena Swan memiliki ide yang sama, bagaimana mungkin orang seperti Kenzi bertarung dengan raksasa seperti menara besi seperti Tesan. Bukannya dia tidak pernah melihat kekuatannya. Tesan seperti gorila raksasa King Kong dalam film. Dia kuat dan mendominasi. Jika dia tidak menyerah, Kenzi hanya bisa mati. Jangan khawatir, hanya perlu 1 detik untuk membunuhnya. Kenzi tidak memandang Tesan yang mendekat di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengumpulkan energi dalam di tubuhnya ke lengan kanannya. 1 detik. Tesan mendekatinya dengan tatapan mengejek di matanya dan berkata, "Wah, kamu sangat suka membual, apakah kamu ingin tahu bagaimana kamu akan mati?" Kenzi tidak bergerak seperti gunung, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tidak percaya?" Wajah Tesan berubah, dan dia berkata dengan nada mencemooh, "Kamu orang yang tidak tahu malu, berani berbicara kembali padaku. Aku akan membuatmu mengerti bahwa kamu lebih buruk dari berdua gadis itu." Setelah mengatakan ini, Tesan menyapu dengan tangan besi, menukik seperti angin kencang, menyapu ke arah pinggang Kenzi. Selesai. Melihat pemandangan yang begitu akrab, Maya Gunawan dan Helena Swan merasa ngeri pada saat yang sama. Mereka berdua tahu betul bahwa di bawah sapuan lengan besi yang ganas ini, Kenzi tidak bisa bersembunyi atau bertahan, dan hanya bisa berteriak dan jatuh ke tanah, dan akhirnya dipukuli sampai mati. Maya Gunawan bahkan menutupi mulutnya yang kecil, dan ruangan itu penuh dengan kengerian di matanya yang lebar dan indah. Sudah terlambat, itu terlalu cepat, tetapi Kenzi tidak takut, tidak bersembunyi atau menjaga, hanya sedikit menjongkok. Itu meledak dengan ledakan keras. Kenzi tiba-tiba memukul dengan keras, dengan salah satu tinju kanannya, menghantam lengan besi yang disapu oleh Tesan. Hampir pada saat yang sama, ada suara retak, dan lengan besi Tesan yang tersapu patah 90 derajat oleh pukulannya. Di bawah rasa sakit yang parah, Tesan melangkah mundur, mencengkeram lengannya yang patah, dan merasakan sakit yang menyayat hati. Setelah Kenzi bergerak, dia masih memiliki kekuatan yang tersisa, tetapi dia tiba-tiba menghantam lebih tinggi, menyapu puncak kepala Tesan, dan menebas seperti embusan angin. Dengan ledakan keras, itu mengenai kepalanya. Tesan tidak bisa bereaksi, bahkan tidak bisa menjerit, dia berlutut dengan keras, dan lantai kayu tebal di bawah lututnya retak. Kamu. Tesan belum mati, 7 lubang di tubuhnya berdarah, dan matanya penuh ketakutan. Lagi pula, dia tidak bisa selesai berbicara. Tubuh Tesan bergoyang dan jatuh ke lantai dengan keras. Sampai dia meninggal, masih ada kilatan ketakutan di mata yang terbuka lebar itu, mengalir perlahan. Untuk sesaat, hanya ada kematian di udara. Kenzi tampak jijik, "Kamu pasti percaya sekarang, hanya perlu 1 detik untuk membunuhmu." Tidak jauh, mata indah Maya Gunawan melebar, menyaksikan pemandangan itu dengan kaget. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Kenzi ini, yang pernah dianggap sebagai pengecut dan pemborosan, ternyata begitu kuat. Bahkan Tesan yang sangat menakutkan tidak bisa bertahan sedetik pun. Tiba-tiba, jantung Maya Gunawan mulai berdenyut tanpa alasan. Dia menatap sepasang mata indah Kenzi, dan secara bertahap berubah dari keterkejutan menjadi penuh kegembiraan dan kekaguman, karena pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Kenzi telah berpura-pura sepanjang waktu, dan dia pastilah master misterius, rahasia, thaumaturgical yang menyelamatkan ayahnya. Mirip dengannya, pengawal wanita Helena Swan juga terkejut dan memuja. Dia bisa bersumpah bahwa dia belum pernah melihat master yang begitu kuat. Dia pikir Kenzi hanyalah seorang gelandangan yang tidak berharga, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Kenzi akan begitu menakutkan. Hanya dalam sedetik, dia membunuh Tesan yang seperti besi dengan tangan kosong. Sangat mengagumkan dan sangat menakutkan. Betapa kuatnya tubuh baja keras Tesan yang mendominasi, tetapi sosok Kenzi secepat meteor, dan hanya dengan 1 telapak tangan, Tesan berdarah sampai mati dari 7 lubang. Wow! Mungkin karena emosi dan kegembiraan yang berlebihan, rasa sakit Helena Swan pecah, dan dia tidak bisa menahan muntah darah. Kenzi memandangnya, berjalan cepat dan bertanya, "Bagaimana situasinya, bisakah kamu masih pergi?" Melihat Kenzi datang, Maya Gunawan bergidik, dan kemudian dia bangun dari keterkejutan dan berkata, "Ayo." Dia bergegas untuk membantu Helena Swan bangkit dari tanah. Pada saat ini, suara langkah di tangga terdengar lagi, dan di luar pintu loteng, ada suara 2 perompak yang saling menjaga. Kenzi tahu bahwa perompak yang menjaga di luar bergegas, dan tanpa berpikir, dia mengangkat jari kakinya, mengangkat pistol yang jatuh ke tangannya. Beberapa tembakan terdengar berturut-turut, dan 2 perompak yang datang setelah mendengar berita itu terkejut.
Sebelum mereka bisa membuka pintu untuk melihat situasi di dalam, beberapa peluru menembus pintu kayu, menyebabkan mereka berdua melolong dan gemetar, berguling turun tangga. Ayo pergi. Ada juga sekelompok penculik yang pergi ke pantai. Jika mereka mendengar suara tembakan, mereka akan segera kembali dan mengepung kita. Tenzi berjalan ke bawah lebih dulu, membanting tembakan, membunuh yang di dekat tangga yang masih hidup. Dia kemudian melemparkan pistolnya yang kosong dan membawa kedua wanita itu ke hutan malam yang liar.